Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di Renungan dan Doa Pagi Gereja Toraja, Jemaat Gunung Putri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, hormat, pengharapan, untuk membaca, membuka dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Kami memohon agar Engkau menyertai kami dalam renungan pada hari yang indah ini. Bimbinglah kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang yang memandu langkah kami dan memberikan makna dalam hidup kami. Berilah kami kepekaan hati untuk menerima pesan-pesan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami hari ini. Kami memohon Engkau membuka mata dan telinga kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan lebih baik. Jadikanlah renungan ini sebagai momen yang mendekatkan kami kepadamu, dan memperkuat iman kami. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak terbatas, karena Engkau adalah Allah yang setia, dan selalu siap mendengarkan doa-doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 14 ayatnya, yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, yang tertulis demikian. Di Ikonium pun kedua, Rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita renungkan hari ini. Renungan kita pada hari ini berjudul Dipersatukan Injil, atau dalam bahasa Toraja, Nak pasangina akareba kaparannuan. Saat membaca teks ini, mungkin kita teringat beberapa pertanyaan Yesus dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan pada Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Hal tersebut digenapi dalam pembacaan kita. Ayat kedua mengatakan para rasul ditolak karena dianggap menghasut orang non-Yahudi. Tidak sampai di situ saja, para rasul tetap bertahan dan terus memberitakan Injil seperti yang tertulis pada ayat ketiga. Selanjutnya, para pendengar khotbah kedua rasul terbelah menjadi yang percaya dan yang tidak percaya seperti yang tertulis pada ayat 4. Dan yang tidak percaya menganiaya para rasul seperti yang tertulis pada ayat ke-5. Mereka yang tidak percaya berusaha memisahkan para rasul dengan kelompok yang percaya. Setelah menyingkir ke Listra dan sekitarnya, mereka tetap memberitakan Injil seperti yang tertulis pada ayat ke-7. Pesan Injil yang diberitakan oleh kedua rasul, bersama dengan semua orang percaya,
terus dipersatukan oleh Injil Yesus Kristus. Saat harus dipisahkan dari orang percaya, mereka tetap bertahan dan terus memberitakan anugerah dari Allah. Mereka tidak menyerah karena masalah tersebut, dan mereka tidak membiarkan mereka dipisahkan dari orang percaya. Sebaliknya, mereka terus memberitakan Injil, bersatu, dan bekerja demi tersiarnya berita kabar baik Injil Yesus Kristus. Kendati di akhir melarikan diri karena penganiayaan, mereka tetap memberitakan Injil. John Stott, yang hidup pada tahun 1921-2011, seorang pendeta gereja Anglikan, pernah berujar bahwa banyak orang Kristen dan gereja mengendurkan keyakinan terhadap Injil, meraba-rabanya, dan berada dalam bahaya membiarkan Injil terlepas dari tangan mereka. Kendati demikian, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, teruslah memberitakan Injil, karena Allah terus mempersatukan kita sembari terus menguatkan kita dalam memberitakan tentang anugerah Injil keselamatannya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita menutup renungan kita pada hari ini dengan bersama-sama kita bersatu memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, kembali kami bersujud hormat dengan pengharapan menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang mendampingi dan memberkati kami dalam renungan kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin menutup renungan ini dengan memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami memohon agar Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan-Mu. Biarkanlah di usia mereka yang baru ini menjadi langkah menuju kedewasaan rohani dan pertumbuhan dalam kasih-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang berduka, kami memohon agar Engkau menghibur mereka dengan kasih-Mu yang tak terhingga. Berikanlah mereka ketenangan dan penghiburan di dalam kehadiran-Mu yang menenangkan. Bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan mereka keteguhan iman dan kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan yang mereka hadapi. Berilah mereka harapan dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama mereka. Kami memohonkan kelegaan bagi mereka. Jadikanlah mereka saksi akan kuasa-Mu yang dapat memberikan kemenangan atas setiap ujian dan cobaan. Kami juga memohon berkat bagi pelayanan pendeta, majelis, pengurus organisasi intragerejawi, beserta panitia-panitia dan tim-tim kerja di dalam jemaat kami. Berkati dan sertai mereka dengan hikmat dan kasih-Mu. Berikanlah mereka kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin dan melayani jemaat-Mu ini dengan baik dan penuh kasih setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa memohon petunjuk dan kebijaksanaan-Mu dalam pemilu yang akan diadakan pada hari Rabu ini, 14 Februari 2024. Jadikanlah kebenaran dan keadilan menjadi landasan setiap keputusan kami dalam memilih pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah pilihan yang diambil oleh rakyat Indonesia menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Jadikanlah pemimpin yang terpilih menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menjadi berkat dan melayani dengan keadilan dan integritas bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, dalam setiap aspek hidup kami. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami pada hari ini, menjadi saksi akan kasih-Mu di dunia ini. Ampunkan salah dan dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.